Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Muhammad Fajar dengan NIM 23115467. Di video kali ini saya akan menjawab soal dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan memori internal dalam konteks sistem komputer? Jelaskan peran dan fungsinya dalam operasi komputer. Memori internal dalam konteks sistem komputer mengacu pada komponen penyimpanan utama yang digunakan oleh komputer untuk menyimpan data dan instruksi secara sementara saat sistem sedang beroperasi. Memori ini dikenal sebagai RAM atau Random Access Memory dan berperan sebagai tempat penyimpanan data yang dibutuhkan oleh CPU, Central Processing Unit, untuk menjalankan program. Berikut adalah peran dan fungsi dari memori internal dalam operasi komputer. Yang pertama, ada menyimpan data sementara. RAM menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh CPU. Yang kedua, ada mempercepat akses. Memori ini memungkinkan akses cepat ke data yang dibutuhkan, lebih cepat daripada penyimpanan sekunder atau hard disk. Yang ketiga, ada multitasking, memungkinkan sistem menjalankan banyak aplikasi sekaligus tanpa menurunkan kinerja. Yang keempat, ada caching, menyimpan data yang sering digunakan untuk mempercepat akses. Dan yang terakhir, ada menyediakan ruang kerja CPU. RAM menyediakan ruang untuk data dan instruksi yang sedang diproses. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan dua jenis memori internal yang umum digunakan dalam komputer. Dua jenis memori internal yang umum digunakan dalam komputer adalah RAM dan cache memory. RAM, Random Access Memory. Fungsinya adalah RAM adalah memori utama yang digunakan komputer untuk menyimpan data dan instruksi sementara saat program sedang dijalankan. Data yang disimpan di RAM dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Karakteristik RAM bersifat volatil. Artinya semua data akan hilang ketika komputer dimatikan. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak program yang bisa dijalankan secara bersamaan. Yang kedua, ada cache memory. Fungsinya, cache adalah memori berkecepatan sangat tinggi yang terletak di dekat atau di dalam CPU. Cache digunakan untuk menyimpan data yang sering diakses oleh CPU, sehingga mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengambil data dari RAM. Karakteristik, cache memiliki kapasitas yang lebih kecil dibandingkan RAM, tetapi jauh lebih cepat. Cache membantu mempercepat kinerja sistem dengan menyediakan akses instan ke data yang paling sering digunakan. Cache umumnya dibagi menjadi beberapa level seperti L1, L2, dan L3, di mana L1 adalah yang paling cepat dan paling dekat dengan CPU. Nomor 3, mengapa kapasitas memori internal sangat penting bagi kinerja komputer? Berikan contoh dampak dari kapasitas memori yang tidak mencukupi. Kapasitas memori internal sangat penting bagi kinerja komputer karena mengaruhi kemampuan sistem untuk menjalankan program, menangani data, dan mendukung multitasking. Semakin besar kapasitas memori internal, semakin banyak data dan aplikasi yang bisa diakses dengan cepat oleh CPU, yang pada akhirnya mempercepat proses komputasi. Dampak dari kapasitas memori yang tidak mencukupi, penurunan kinerja. Jika memori internal tidak mencukupi, komputer harus menggunakan memori virtual dari hard disk yang jauh lebih lambat daripada RAM. Hal ini membuat sistem terasa lembat dan tidak responsif, terutama saat menjalankan aplikasi berat. Yang kedua, ada crash atau program menutup sendiri. Program menutup sendiri. Program yang membutuhkan banyak memori seperti perangkat lunak, pengeditan video atau game bisa gagal dijalankan atau crash jika memori tidak cukup. Nomor 4, jelaskan bagaimana proses penyimpanan data terjadi di dalam memori internal saat sebuah program dijalankan. Saat sebuah program dijalankan, proses penyimpanan data di memori internal atau RAM terjadi sebagai berikut. Pertama, memuat program. Sistem operasi memuat program dari penyimpanan permanen, hard disk atau SSD ke RAM. Yang kedua, ada alokasi memori. RAM mengalokasikan ruang untuk instruksi program, data, serta variabel yang digunakan oleh program. Yang ketiga, ada eksekusi oleh CPU. CPU membaca instruksi dari RAM, mengeksekusinya, dan menyimpan sementara data yang sedang diproses dalam register atau cache untuk mempercepat akses. Yang keempat, ada input atau output. Data sementara seperti input pengguna atau hasil sementara program disimpan di RAM selama program berjalan. Yang terakhir, ada pembersihan memori. Setelah program selesai, memori yang akan dibebaskan oleh sistem operasi untuk digunakan oleh aplikasi lain. Memori internal menyimpan sementara data dan instruksi sehingga CPU bisa mengaksesnya dengan cepat, mendukung kinerja program berjalan. Nomor 5, bagaimana perkembangan terbaru dalam teknologi memori internal saat ini dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja komputer di masa depan. Perkembangan terbaru dalam teknologi memori internal fokus pada peningkatan kecepatan, kapasitas, dan efisiensi energi yang akan meningkatkan kinerja komputer di masa depan. Beberapa inovasi utama adalah DDR5 RAM,
lebih cepat dan berkapasitas lebih besar dari DDR4 dengan efisiensi dan energi lebih baik. Cocok untuk komputasi berat seperti AI dan gaming. Yang kedua ada LPDDR5. Memori rendah daya untuk perangkat mobile, lebih cepat dengan konsumsi daya lebih rendah. Yang ketiga ada HBM atau High Bandwidth Memory. Memori dengan bandwidth yang sangat tinggi digunakan untuk aplikasi grafis dan komputasi intensif. Yang keempat ada 3D X-Point Intel Optane. Memori non-volatil yang cepat seperti RAM, tapi menyimpan data saat daya mati, mempercepat akses data besar. Dampaknya, yang pertama, kecepatan lebih tinggi untuk aplikasi berat. Yang kedua, multitasking lebih efisien dengan kapasitas memori besar. Yang ketiga, hemat energi untuk perangkat mobile dan desktop. Dan yang terakhir adalah akses data lebih cepat dengan teknologi seperti 3D X-Point. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.